Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas AK41R pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Kami ingin mempresentasikan chapter 16 yaitu mengenai efek dilutif dan laba per saham dengan anggota saya sendiri yaitu Janita dan teman-teman saya yaitu ada Faizah, Erva, dan Intan. Tujuan pembelajaran pada chapter 16 yaitu dapat menjelaskan akuntansi untuk penerbitan konversi dan pensiun dari obligasi konversi. 2. Menjelaskan akuntansi untuk saham preferen konversi. 3. Akuntansi untuk berbagi warna-warna dan waran saham yang ditempatkan dengan sekuritas lainnya. 4. Menjelaskan akuntansi untuk rencana kompensasi saham. 5. Dapat mendiskusikan kontroversi yang melibatkan rencana berbagi kompensasi. 6. Dapat menghitung laba per saham pada struktur modal yang sederhana. Dan yang terakhir, dapat menghitung laba per saham pada struktur modal yang kompleks. Dilutif terjadi karena penambahan jumlah saham yang beredar, sehingga untuk nilai saham yang sama sekarang harus dibagi dengan jumlah lembar saham yang lebih besar. Hilangnya nilai pemegang saham yang ada atau pengurangan hasil atau hak surat berharga karena jumlah yang dikeluarkan melebihi jumlah yang semestinya, atau karena adanya pemberian hak opsi untuk memperoleh surat berharga tersebut. Kewajiban dan ekuitas. Haruskah perusahaan melaporkan instrumen ini sebagai kewajiban atau ekuitas? Ada 3, yaitu opsi saham, konversi efek, dan saham preferensi. Konversi utang, yaitu obligasi yang dapat diubah menjadi sekuritas lainnya, disebut obligasi konversi. Jadi, yang satu, manfaat obligasi, tanda kurung, bunga dan pokok dijamin, ditambah yang kedua itu bertukar hak istimewa untuk saham, yaitu pada opsi pemegang. Ada 2 alasan utama perusahaan dalam konversi, yaitu yang pertama, keinginan untuk meningkatkan modal tanpa melakukan kontrol yang berlebihan. Berikut merupakan ilustrasinya, yaitu asumsikan bahwa perusahaan ingin mendapatkan 1 juta dolar pada saat saham biasanya dijual seharga $45 per saham. Penerbitan seperti ini akan membutuhkan penjualan sebanyak 22.222 saham. Dengan menjual 1.000 obligasi pada nilai par $1.000 yang masing-masing bisa dikonversi menjadi 20 lembar saham biasa. Perusahaan dapat memperoleh 1 juta dolar dengan hanya menerbitkan 20.000 lembar saham biasa. Yang kedua, yaitu memperoleh pembiayaan saham biasa dengan harga yang lebih murah. Nah, banyak perusahaan hanya dapat menerbitkan hutang pada suku bunga yang tinggi, kecuali jika perjanjian convertible dicantumkan. Hak istimewa atau privilege konversi membuat para investor bersedia menerima suku bunga yang lebih rendah dibandingkan penerbitan hutang secara normal. Akuntansi untuk utang konversi. Utang konversi dicatat sebagai instrumen majemuk. Perusahaan menggunakan metode with and without. Itu fair value of convertible debt at date of issuance itu dikurang sama fair value of liability component at date of issuance. Nah, itu sama dengan equity component at date of issuance. Next. Akuntansi untuk utang konversi, implementasi dari pendekatan with and without. Yang pertama, itu menentukan nilai wajar total utang konversi dengan baik kewajiban dan komponen ekuitas. Yang kedua, menentukan komponen kewajiban dengan menghitung nilai sekarang bersih dari semua arus kas masa depan, didiskontokan pada tingkat bunga pasar.
Yang ketiga, akhirnya mengurangi komponen kewajiban diestimasi pada langkah kedua dari nilai wajar utang konversi atau hasil masalah untuk sampai pada komponen ekuitas. Utang konversi pada saat penerbitan. Berikut merupakan ilustrasinya. Recce Group menerbitkan 2.000 obligasi konversi pada awal 2011. Obligasi memiliki jatuh tempo 4 tahun dengan tingkat bunga yang ditetapkan sebesar 6% dan dikeluarkan setara dengan nilai nominal sebesar 1.000 per obligasi. Hasil total yang diterima dari penerbitan obligasi adalah 2 juta dolar. Bunga dibayarkan setiap tahun, yaitu pada tanggal 31 Desember, setiap obligasi dapat dikonversi ke dalam 250 saham biasa dengan nilai nominal sebesar 1 dolar. Tingkat bunga pasar pada utang non-konversi yang sama adalah 9%. Next, utang konversi pada saat penerbitan. Berikut pada layar merupakan ilustrasinya, yaitu selama 4 tahun berturut-turut ada 120.000 dolar sampai 4 kali dengan bunga 9% dan prinsipalnya itu 2 juta dolar. Dengan interestnya itu 120.000 dolar. Jadi, present value of principal yaitu 2 juta dolar, 2 juta euro dikali 0,70843 itu tertera pada tabel dengan N sama dengan 4 dan I sama dengan 9%. Itu jadinya 1.416.860 euro. Lalu present value of the interest payment yaitu 120.000 euro dikali dengan 3,23972. Ada pada tabel itu dapat 388.766 euro. Lalu menghasilkan present value of the liability component, yaitu hasil yang tadi ditambah yaitu menjadi 1.805.606 euro. Nah, fair value of convertible debt at date of issuance itu 2 juta euro. Dikurangi dengan fair value of liability component at date of issuance itu 1.805.606 yang tadi sudah dihitung. Jadi menghasilkan fair value of equity component at date of issuance itu 194.394 euro. Next, berikut merupakan ilustrasi seperti sebelumnya, yaitu utang konversi pada saat penerbitan. Present value of principal-nya itu 2 juta euro dikali dengan 0,70843 yaitu menjadi 1.416.860 euro. Selanjutnya present value of the interest payment-nya yaitu 120.000 euro dikali dengan 3,23972 itu menghasilkan 388.766. Jika ditambah itu menghasilkan present value of the liability component yaitu sejumlah 1.805.606 euro. Fair value-nya yaitu 2 juta euro dengan dikurangi oleh fair value of liability component itu menghasilkan fair value of equity component-nya yaitu 194.394 euro. Jadi journal entry-nya itu di debit ada cash yaitu 2 juta dan di kreditnya ada bonds payable sebesar 1.805.606 dan ada share premium conversion equity yaitu 194.394. Berikutnya penyelesaian obligasi konversi, yaitu pembelian kembali. Jika obligasi tidak diubah pada saat jatuh tempo, Roche membuat jurnal berikut untuk melunasi debt holders konversi, yaitu jurnalnya di debit ada bonds payable sebesar 2 juta dan di kredit ada cash sebesar 2 juta. Dengan catatan, jumlah awalnya dialokasikan untuk ekuitas yaitu sebesar 194.384 dolar. Baik tetap dalam akun premium konversi share ekuitas atau ditransfer ke rekening share premium ordinary. Next.
Yang selanjutnya, penyelesaian obligasi konversi dalam konversi obligasi. Jika obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo, ROC membuat jurnal berikut. Itu di debit ada akun share premium conversion equity sebesar 194.394 dan ada bonds payable sebesar 2 juta. Lalu di kredit ada share capital ordinary itu sebesar 500.000 dan ada share premium ordinary itu sebesar 1.694.394 dengan catatan jumlah awalnya dialokasikan untuk ekuitas sebesar 194.384 dolar ditransfer ke rekening share premium ordinary. Selanjutnya merupakan ilustrasi dari schedule of bond amortization yaitu dengan effective interest method. Jadi penyelesaian obligasi konversi ini sebelum jatuh tempo. Jadi pada tanggal 1 Januari 2011 cash pad-nya itu 120.000 euro dan dengan interest expense-nya itu 162.505 euro. Dengan diskon amortisasinya yaitu 42.505 euro. Lalu carrying amount of bonds-nya itu sejumlah 1.805.606. Pada tanggal 12 Desember 2011 dengan cash yang dibayarkan yaitu 120.000 euro. Itu pokoknya cash yang dibayarkannya itu sama sampai akhir dan interest expense-nya itu 162.505 euro dengan diskon amortisasi sebesar 42.505 euro. Dengan carrying amount of bonds-nya itu 1.848.111 euro. Pada tahun berikutnya 31 Desember 2012 dengan cash yang dibayarkan 120.000 euro, interest expense-nya yaitu 166.330 euro dan diskon amortisasinya sebesar 46.330 euro. Carrying amount of bonds-nya itu 1.894.441. Lalu pada tahun berikutnya yaitu 31 Desember 2013 dengan cash yang dibayarkan 120.000 dan interest expense-nya yaitu 175.500 euro dengan diskon amortisasinya 50.500 euro dan carrying amount of bonds-nya itu 1.944.941 euro. Dan tahun yang terakhir yaitu 31 Desember 2014 yang dibayarkan masih sama yaitu sebesar 120.000 euro dengan interest expense yaitu 175.059 euro dan diskon amortisasi sebesar 55.059 euro dan carrying amount of bonds-nya itu 2 juta euro. Next. Penyelesaian obligasi konversi yaitu sebelum jatuh tempo dengan asumsi bahwa ROC mengkonversikan obligasi menjadi saham biasa pada 31 Desember 2012. Jurnalnya sebagai berikut. Pada debit, ada akun share premium conversion equity yaitu sejumlah 194.394, lalu ada bonds payable sejumlah 1.894.441. Dan di kredit ada akun share capital ordinary yaitu 500.000 dan share premium ordinary yaitu sejumlah 1.588.835. Dengan catatan jumlah awalnya dialokasikan untuk ekuitas yaitu sebesar 194.384 dolar ditransfer ke rekening share premium ordinary. Penyelesaian obligasi konversi yaitu pada pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Jadi ROC menentukan nilai wajar dari komponen kewajiban dari obligasi konversi pada tanggal 31 Desember 2012 dan kemudian mengurangi nilai wajar obligasi konversi termasuk komponen ekuitas. Kemudian 1. Perbedaan antara pertimbangan yang dialokasikan ke komponen kewajiban dan nilai tercatat kewajiban tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
Dan yang kedua, jumlah pertimbangan yang berkaitan dengan komponen ekuitas diakui sebagai pengurang ekuitas. Next, pembelian kembali sebelum jatuh tempo, yaitu diasumsikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai wajar dari utang konversi, yaitu termasuk kewajiban dan komponen ekuitas berdasarkan harga pasar pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar $1.965.000. Dan yang kedua, nilai wajar dari komponen kewajiban yaitu $1.904.900. Jumlah ini didasarkan pada perhitungan nilai sekarang dari ikatan dan konversi dengan jangka 2 tahun, yang sesuai dengan waktu hingga jatuh tempo obligasi dibeli kembali. Berikut penyelesaian obligasi konversi. Yang pertama, dalam menentukan utang dan rugi, pembelian kembali utang. Jadi, present value of liability component at December 31, 2012 itu €1.904.900. Lalu dikurang dengan carrying value-nya liability component pada tanggal 31 Desember 2012 yaitu €1.894.441. Jadi loss on repurchase itu €10.459. Berikutnya, menentukan setiap penyesuaian ekuitas, yaitu penghitungannya fair value of convertible debt at December 31, 2012 yaitu €1.965.000 dikurang dengan fair value of liability component pada tanggal 31 Desember 2012 yaitu non-convertible debt sebesar €1.904.900 dan menghasilkan fair value of equity component without debt component yaitu €60.100. Next, penyelesaian obligasi konversi. Yang tadi sudah dihitung, menghasilkan entry journal sebagai berikut. Pada debit, ada bonds payable sejumlah $1.994.441 dan ada share premium conversion equity yaitu sejumlah $60.100. Lalu ada loss on repurchase yaitu $10.459 dan di kredit ada akun cash yaitu $1.965.000. Lalu selanjutnya ada konversi yang diinduksi. Terkadang penerbit ingin merangsang yang lebih cepat konversi hutang konvertibelnya menjadi sekuritas ekuitas. Sebab akibatnya penerbit dapat menawarkan beberapa bentuk pertimbangan tambahan, seperti saham biasa untuk merangsang konversi. Hal tersebut harus dilaporkan sebagai beban periode berjalan dalam jumlah yang sama dengan nilai wajar sekuritas tambahan atau pertimbangan lain yang dapat diberikan. Next. Konversi yang diinduksi yaitu perusahaan yang mengeluarkan obligasi mendorong untuk dilakukan konversi dengan cepat. Lalu, perusahaan menawarkan pertimbangan tambahan yang disebut sweetener. Sweetener merupakan biaya untuk periode tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faizah. Selanjutnya itu konversi utang. Konversi yang diinduksi itu diilustrasikan. Hellwit Inc. telah menerbitkan surat hutang konvertibel dengan nilai pari $1 juta yang dapat dikonversi menjadi 100.000 saham biasa, $1 nominal. Ketika dikeluarkan, Hellwit mencatat share premium konversi ekuitas $15.000. Hellwit keinginan untuk mengurangi biaya bunga tahunan. Untuk melakukannya, Hellwit setuju untuk membayar pemegang obligasi konversi yang tambahan $80.000. Jika mereka akan mengkonversi dengan asumsi konversi terjadi, Hellwit membuat jurnal berikut. Jadi, jurnal untuk konversi yang diinduksi dari ilustrasi Hellwit membuat jurnal berikut.
di debit conversion expense 65.000, share premium conversion equity 15.000, bonds payable 1 juta. Terhadap share premium ordinary di kredit 100.000, share premium ordinary 900.000, dan cash di kredit 80.000. Kemudian ada konversi saham preferen. Konversi saham preferen ini termasuk opsi bagi pemegang saham untuk mengkonversi preferensi ke dalam sejumlah saham biasa tetap. Jadi konversi saham preferen yang dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas, dan ketika saham preferen yang dikonversi atau dibeli kembali tidak ada keuntungan atau kerugian diakui. Ilustrasi dari konversi saham preferen ini, dari perusahaan Morse menerbitkan 1.000 saham preferen konversi yang memiliki nilai nominal sebesar $1 per saham. Saham yang diterbitkan pada harga $200 per saham. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Jadi jurnalnya itu cash 200.000 di debit, 200.000 itu dari 1.000 kali $200. Terhadap share capital preference itu 1.000 di kredit, 1.000 itu dari 1.000 kali $1. Dan share premium conversion equity di kredit 199.000. Next. Ilustrasi yang lainnya, jika kita berasumsi bahwa setiap saham selanjutnya dikonversi menjadi masing-masing 25 saham biasa dengan nominal $2 yang memiliki nilai wajar $410.000, jurnal entry untuk mencatat konversi adalah sebagai berikut. Jadi jurnalnya itu share capital preference itu 1.000 di debit, dan share premium conversion equity 199.000. Terhadap share capital ordinary 50.000 di kredit, 50.000 itu dari 1.000 dikali 25 dikali €2. Dan share premium ordinary di kredit 150.000. Ilustrasi yang lainnya, jika saham preferen konversi dibeli kembali bukan dikonversi, Morse membuat jurnal berikut. Jurnalnya itu share capital preference di debit 1.000, share premium conversion equity di debit 199.000, dan return earnings di debit 210.000 terhadap cash di kredit 410.000. Jadi setiap kelebihan dibayar di atas nilai buku, saham preference konversi sering di debit ke laba ditahan. Selanjutnya itu saham waran. Saham waran adalah sertifikat hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu yang dinyatakan. Biasanya timbul di bawah 3 situasi. Situasi yang pertama, pada saat menerbitkan jenis sekuritas yang berbeda, seperti obligasi atau saham preferen, seringkali waran disertakan agar sekuritas terlihat lebih menarik untuk memberikan suatu pendorong ekuitas atau yang disebut equity kicker. Untuk situasi yang kedua itu pada penerbitan tambahan saham biasa, pemegang saham yang ada mempunyai preemptive right atau hak istimewa untuk lebih dulu membeli saham biasa. Waran dapat diterbitkan untuk membuktikan hak tersebut. Situasi yang ketiga, waran yang seringkali sebagai opsi saham atau stock option diberikan sebagai kompensasi kepada para eksekutif dan karyawan. Saham waran ini yang diterbitkan dengan efek lain. Waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa pada harga tetap. Yang pertama, secara umum, masa waran adalah 5 tahun, tapi terkadang juga 10 tahun. Yang kedua, perusahaan harus menggunakan metode with and without untuk mengalokasikan dana antara dua komponen. Ilustrasi untuk saham waran ini, pada suatu waktu AT dan TIS
Menerbitkan obligasi dengan waran yang dapat dipisah atau detachable. Berjangka 5 tahun untuk membeli satu lembar saham biasa atau nilai parnya itu $5, seharga $25. Pada saat itu, selembar saham dijual kira-kira $50. Waran ini memungkinkan AT dan T untuk menawarkan obligasi pada nilai pari dengan hasil 8,34%. Jadi sedikit lebih rendah dari suku bunga yang berlaku pada waktu itu. Nah, AT dan T ini mampu menjual obligasi plus waran seharga $10.200.000. Untuk hasil dari penjualan ini, AT dan T menggunakan metode with and without. Menggunakan pendekatan ini, AT dan T menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang berhubungan dengan obligasi, yaitu $9.707.852. Dengan dari ilustrasi sebelumnya, menggunakan pendekatan ini, AT dan T menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan berhubungan dengan obligasi sebesar $9.707.852 itu. Jadi, fair value of bonds with warrants ini $10.200.000 kan. Nah, dikurang fair value of liability component at date of issuance itu $9.707.852. Jadi, equity component at data of issuance-nya ini dikurang. Jadi, $492.148. Journal entry-nya ini cash di debit $9.707.852 terhadap bond payable di kredit $9.707.852. Jurnal yang kedua, cash di debit $492.148 terhadap share premium share warrants di kredit $492.148. Ilustrasi yang lain dengan asumsi investor melaksanakan semua 10.000 waran atau satu waran itu per satu lembar saham biasa. Jadi AT&T membuat jurnal berikut. Nah, cash di debit 250.000. 250.000 itu dari 10.000 dikali $25. Dan share premium share warrants itu di debit 492.148 terhadap share capital ordinary 50.000 dari 10.000 kali $5 dan share premium ordinary 692.148. Saham waran ini hak untuk memesan saham di tambahan. Hak saham itu pemegang saham yang ada memiliki atau hak memesan efek terlebih dahulu. Hak untuk membeli saham baru yang diterbitkan dalam proporsi kepemilikan mereka. Harga ini biasanya kurang dari nilai pasar saat ini. Waran yang diterbitkan dalam situasi ini bersifat jangka pendek, tidak seperti waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Rencana kompensasi. Rencananya itu ada opsi saham, itu memberikan karyawan opsi untuk membeli saham biasa pada harga tertentu selama periode waktu. Program kompensasinya ini yang efektif adalah yang pertama, dasar kompensasi terhadap kinerja memotivasi karyawan membantu mempertahankan eksekutif dan merekrut bakat baru. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan setelah pajak karyawan dan menggunakan kriteria kinerja di mana karyawan memiliki kontrol. Di saham waran ini memiliki pelaporan surat berharga. Yang pertama itu YSB. Pedoman mengharuskan perusahaan untuk mengakui biaya kompensasi menggunakan metode fair value. Dan juga berdasarkan metode fair value, perusahaan menggunakan opsi harga diterima model untuk nilai opsi pada tanggal pemberian. Selanjutnya ada akuntansi untuk kompensasi saham. Untuk rencana opsi saham ini ada dua isu akuntansi utama. Yang pertama, bagaimana menentukan beban kompensasi. Yang kedua, periode untuk mengalokasikan beban kompensasi.
Untuk menentukan bebannya itu, biaya kompensasi berdasarkan nilai wajar dari opsi yang diharapkan pada tanggal opsi diberikan kepada karyawan atau yang tanggal ibah. Untuk mengalokasikan biaya kompensasi ini selama periode di mana karyawan melakukan layanan. Ilustrasi untuk akuntansi untuk kompensasi saham ini, pada tanggal 1 November 2010, pemegang saham Chain Company menyetujui program yang menghibahkan opsi kepada 5 eksekutif perusahaan untuk membeli 2.000 lembar saham biasa perusahaan dengan nilai par $100. Perusahaan memberikan opsi pada tanggal 1 Januari 2011. Para eksekutif dapat melaksanakan opsi setiap saat dalam 10 tahun mendatang. Harga opsi per saham adalah $6.000 dan harga pasar saham pada tanggal pemberian itu $7.000 per saham. Berdasarkan metode nilai wajar, total beban kompensasi dihitung dengan menerapkan model penetapan harga opsi nilai wajar yang dapat diterima. Asumsikan model penetapan harga opsi nilai wajar menentukan total beban kompensasi Chan menjadi $22 juta. Ilustrasinya itu dalam metode nilai wajar ini, perusahaan mengakui nilai opsi sebagai beban sepanjang karyawan tersebut bekerja. Asumsikan bahwa umur manfaatnya adalah 2 tahun, dimulai dari tanggal pemberian. Chen akan mencatat transaksi yang berhubungan dengan kontrak ini sebagai berikut. Pada tanggal pemberian itu 1 Januari 2011 itu no entry. Untuk mencatat beban kompensasi tahun 2011 tanggal 31 Desember 2011 itu jurnalnya kompensasi expense 11 juta di debit terhadap premium share option di kredit 11 juta. 11 juta ini dari $22 juta dibagi 2. Untuk mencatat beban kompensasi tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012 ini compensation expense 11 juta di debit terhadap premium share option itu 11 juta. Sama 22 juta dibagi 2. Latihan, jika 20% atau 2.000 dari 10.000 opsi digunakan oleh eksekutif Chen pada tanggal 1 Juni 2014, 3 tahun 5 bulan setelah tanggal pemberian, perusahaan mencatat jurnal berikut. Jadi 1 Juni 2014 itu jurnalnya cash di debit 12 juta. Itu dari 2.000 dikali $6.000. Dan share premium share option itu 4.400.000 di debit. Terhadap share capital ordinary itu 200.000 di kredit dari 2.000 dikali $100 dan share premium ordinary 16.200.000 di kredit dari 20% dikali $22 juta. Untuk kadaluarsa, jika opsi saham yang tersisa tidak digunakan eksekutif Chen sebelum tanggal kadaluarsa, perusahaan akan mencatat transaksi pada tanggal kadaluarsa sebagai berikut. 1 Januari 2021, jurnalnya share premium share option 17.600.000 di debit terhadap share premium expired share option itu 17.600.000 dari $22 juta dikali 80%. Selanjutnya ada penyesuaian. Setelah total kompensasi diukur pada tanggal pemberian, hal itu dapat diubah di masa mendatang. Nah, pertanyaan itu tergantung pada apakah penyesuaian disebabkan oleh yang pertama layanan atau yang kedua tergantung dengan kondisi pasar. Selanjutnya ada saham terbatas. Pengalihan saham kepada karyawan sesuai dengan kesepakatan bahwa saham tidak dapat dijual, dialihkan, atau berjanji sampai vesting terjadi. Keuntungan saham terbatas ini yang pertama tidak pernah menjadi tidak berharga, yang kedua umumnya menghasilkan bagi pemegang saham yang ada, yang ketiga sejalan dengan insentif karyawan perusahaan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Faizah. Selanjutnya ada akuntansi untuk kompensasi saham.
Ilustrasinya, pada tanggal 1 Januari 2011, perusahaan Ogden menerbitkan 1.000 saham terbatas pada CEO-nya, Christy DeGeorge. Ogden saham memiliki nilai wajar sebesar $20 per saham pada tanggal 1 Januari 2011. Informasi tambahan adalah sebagai berikut. Pertama, periode layanan terkait dengan saham terbatas adalah 5 tahun. Yang kedua, vesting terjadi jika DeGeorge tetap dengan perusahaan untuk jangka waktu 5 tahun. Yang ketiga, nilai nominal saham adalah $1 per saham. Ogden membuat jurnal berikut ini pada tanggal pemberian 1 Januari 2011. Pada tanggal 1 Januari 2011, jurnalnya di debit ada unearned compensation 20.000, di kreditnya ada share capital ordinary 1.000 dari 1.000 dikali $1, dan share premium ordinary 19.000 dari 1.000 dikali $19. Unearned compensation represents the cost of service yet to be performed, which is not an asset. Unearned compensation is reported as a component of stockholders' equity in the balance sheet. Lalu ada ilustrasi untuk ilustrasi selanjutnya. Jurnal pada tanggal 31 Desember 2011, Ogden mencatat sebagai beban kompensasi. Di debitnya ada compensation expense 4.000 dan kreditnya ada unearned compensation 4.000. Ogden mencatat kompensasi biaya $4.000 untuk masing-masing 4 tahun depan, yaitu 2012, 2013, 2014, dan 2015. Lanjutnya, asumsikan bahwa DeGeorge meninggalkan perusahaan pada tanggal 3 Februari 2013, sebelum beban apapun telah dicatat selama 2013. Jurnal untuk mencatat penyitaan ini adalah di debitnya ada share capital ordinary 1.000 dan share premium ordinary 19.000 terhadap kredit compensation expense sebesar 8.000 dari $4.000 dikali 2 dan unearned compensation sebesar 12.000. Lalu ada Employee Stock Purchase Plans atau ESPPS. Umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga yang didiskontokan selama periode waktu yang pendek. ESPPS ini juga dianggap kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama periode layanan. Next. Ilustrasinya, perusahaan dilarang menawarkan kesempatan sebagai atau semua kepada 1.000 karyawan untuk berpartisipasi dalam rencana pembelian saham karyawan. Berdasarkan ketentuan dari rencana, para karyawan berhak untuk membeli 100 saham biasa. Nilai nominalnya itu sebesar $1 per saham, dengan diskon 20%. Harga beli harus dibayar segera setelah penerimaan tawaran tersebut. Secara total, 800 karyawan menerima tawaran dan pembelian masing-masing karyawan rata-rata 80 saham. Artinya, pembelian karyawan total 64.000 saham. Rata-rata tertimbang harga pasar saham pada tanggal pembelian adalah $30 per saham, dan harga pembelian rata-rata tertimbang adalah $24 per saham. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Next. Di debitnya ada cash sebesar 1.536 dari 64.000 dikali $24. Dan ada compensation expense sebesar 384.000 dari 64.000 dikali $30 dikurang $24. Terhadap kredit share capital ordinary sebesar 64.000 dari 64.000 dikali $1 dan share premium ordinary sebesar 1.856.000. Lalu ada pengungkapan rencana kompensasi. Perusahaan yang memiliki satu atau lebih saham, pengaturan pembayaran harus mengungkapkan pertama, sifat dan luas pengaturan pembayaran yang ada selama periode tersebut. Yang kedua, bagaimana nilai wajar dari barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode tersebut ditentukan, dan pengaruh transaksi pembayaran pada pendapatan bersih perusahaan atau rugi selama periode dan posisi keuangan berlangsung. Next. Lalu ada perdebatan akuntansi opsi saham. IASB menghadapi oposisi yang cukup besar ketika ia mengusulkan metode untuk akuntansi nilai wajar opsi saham. Hal ini tidak mengherankan mengingat bahwa hasil metode yang fair value dalam biaya kompensasi yang lebih besar relatif terhadap model nilai intrinsik.
Transaksi laporan keuangan termasuk pengakuan berbasis saham dan beban tidak boleh dikritik. Jika kita menulis standar untuk mencapai beberapa tujuan kebijakan sosial, ekonomi, atau publik, laporan keuangan kehilangan kredibilitasnya. Next. Lalu ada perhitungan laba per saham. Laba per saham menunjukkan laba yang dihasilkan oleh setiap lembar saham biasa. Perusahaan melaporkan laba per saham hanya untuk saham biasa. Ketika laporan laba rugi berisi operasi dihentikan, perusahaan diharuskan untuk melaporkan laba per saham untuk setiap komponen. Contohnya ada earning per share, income from continuing operation sebesar $4, lalu ada loss from discontinued operation, net of tax sebesar 60 sen. Jadi net income-nya 3,4 dari 4 dikurang 0,6. Next. Lalu ada EPS, struktur modal sederhana. Struktur sederhana itu hanya saham biasa dan ada efek berpotensi dilutif. Lalu ada struktur kompleks, itu efek berpotensi dilutif yang hadir. Lalu ada dilusi, berarti kemampuan untuk mempengaruhi EPS dalam arah ke bawah. Lalu ada preferred stock dividends, itu laba per saham berhubungan dengan laba per saham biasa. Jika suatu perusahaan memiliki baik saham biasa maupun saham preferen yang beredar, maka dividen saham preferen tahun berjalan dikurangi dari laba bersih untuk memperoleh laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Lalu mengurangi dividen tahun berjalan saham preferen dari laba bersih untuk sampai pada pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Menghitung earning per share yaitu dengan cara net income dikurang preference dividends per weighted average number of shares outstanding. Jika dividen saham preferen telah diumumkan dan terjadi rugi bersih, maka dividen saham preferen itu akan ditambahkan ke rugi untuk menghitung kerugian per saham. Jika saham preferen bersifat kumulatif dan dividen tidak diumumkan pada tahun berjalan, maka jumlah yang sama dengan dividen yang seharusnya sudah diumumkan untuk tahun berjalan saja yang harus dikurangkan dari laba bersih atau ditambahkan ke rugi bersih. Dividen tertunggak untuk tahun sebelumnya harus dicantumkan dalam perhitungan tahun sebelumnya. Rata-rata tertimbang jumlah saham. Dalam semua perhitungan laba per saham, jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar atau weighted average number of shares outstanding selama periode bersangkutan merupakan dasar untuk melaporkan jumlah per saham. Saham yang diterbitkan atau dibeli selama periode tersebut akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan harus ditimbang menurut bagian dari periode beredarnya. Dasar pemikiran dari metode ini adalah mencari jumlah ekuivalen dari keseluruhan saham yang beredar selama tahun berjalan. Contohnya, tanggal 1 Januari share changes-nya, beginning balance-nya sebesar 90.000 share outstanding. Lalu pada tanggal 1 April diisukan 30.000 shares untuk kas, jadi share outstanding-nya 30.000. Di total menjadi 120.000 terhadap share outstanding. Tanggal 1 Juli membeli 39.000 saham, jadinya 120.000 dikurang 39.000 menjadi 81.000. Tanggal November mengisu 60.000 share untuk kas itu 60.000. Jadi ending balance-nya pada 31 Desember 141.000. Nah, Frank menghitung rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar sebagai berikut. Tanggal beredarnya 1 Januari sampai 1 April, saham yang beredar 90.000, dia bagian dari tahun 3/12 bulan. Saham tertimbangnya itu dari A kali B, jadinya 90.000 dikali 3/12 menjadi 22.500. Untuk tanggal 1 April sampai 1 Juli, saham yang beredar 100.000, dia bagian dari tahun 3/12, jadinya saham tertimbangnya 30.000. 1 Juli sampai 1 November, saham yang beredarnya 81.000. Dia bagian dari tahun 4/12, jadinya saham tertimbangnya 27.000. 1 November sampai 31 Desember, saham yang beredarnya 141.000. Bagian dari tahun 2/12, saham tertimbangnya menjadi 23.500.
Jadi rata-rata tertimbang jumlah saham beredar adalah 103.000. Apabila terjadi dividen saham atau dividen stok atau pemecahan saham atau stock split, maka perhitungan rata-rata tertimbang jumlah saham membutuhkan penetapan kembali saham yang beredar sebelum dividen saham atau pemecahan saham terjadi. Mengapa? Karena pemecahan saham atau dividen saham tidak mengubah total investasi pemegang saham. Hal tersebut hanya meningkatkan jumlah saham biasa yang mewakili investasi tersebut. Ilustrasinya, perusahaan Sabrina memiliki perubahan berikut dalam saham biasa selama tahun ini. Januari 1 beginning balance 100.000, Maret 1 mengisukan 20.000 saham untuk kas, 20.000 jadinya 120.000. 1 Juni 60.000 additional shares, itu dari 50% share dividen, jadinya 60.000 dijumlahkan menjadi 80.000. 1 November mengisukan 30.000 share untuk kas, 30.000, jadi tanggal 31 Desember untuk ending balance sebesar 210.000. Saham yang beredar sebelum dividen dibagikan harus ditetapkan kembali. Saham yang beredar dari tanggal 1 Januari sampai 1 Juni harus disesuaikan dengan dividen saham. Sehingga saham-saham tersebut ditetapkan atas dasar yang sama seperti saham diterbitkan kemudian untuk dividen saham. EPS, struktur modal sederhana. Contohnya, yang pertama, Januari 1 beginning balance 100.000, 1 Maret mengisukan 20.000, jadinya 120.000, 1 Juni 60.000 ditambah jadinya 180.000, 1 November mengisukan 30.000 untuk kas, jadinya 30.000, jadi ending balance tanggal 30 Desember 210.000. Lalu untuk share splitnya, Januari 1 sampai Maret 1, share outstanding-nya 100.000, restatement-nya 1,5, fraction of year atau bagian dari tahun 2/12. Jadi weighted shares-nya itu 25.000 dari A kali B kali C. Maret 1 sampai Juni 1, share outstanding-nya 120.000, restatement-nya 1,5, fraction of year-nya 3/12, weighted share-nya jadi 45.000. 1 Juni sampai 1 November, 180.000 share outstanding, bagian dari tahun 5/12, weighted share-nya 75.000. Dan 1 November sampai 30 Desember, share outstanding-nya 210.000, fraction of year 2/12, jadi weighted share-nya 35.000. Jadinya total 180.000 untuk weighted share. Next. Lalu ada EPS struktur modal kompleks. Struktur modal kompleks ada ketika bisnis setelah pertama konversi efek, yang kedua opsi, waran atau hak lain. Perusahaan melaporkan laba baik dasar dan dilusian per saham. EPS dilusian termasuk efek dari semua efek berpotensi saham biasa dilutif yang beredar selama periode tersebut. Perusahaan tidak akan melaporkan EPS dilusian jika sekuritas dalam struktur modal mereka anti dilutif. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Minerva. Berikutnya ada earning per share dilusian efek konversi. Jadi untuk mengukur efek dilutif konversi potensial terhadap earning per share itu kita dapat menggunakan metode if converted. Jadi metode untuk obligasi konversi mengasumsikan yang pertama itu konversi sekuritas convertible pada awal periode atau pada saat penerbitan sekuritas jika diterbitkan selama periode berjalan. Dan yang kedua itu mengasumsikan penghapusan bunga yang berhubungan sesudah pajak. Jadi dalam metode if converted itu ntar akan ada denominator dan numerator. Untuk denominator itu adalah weighted average ordinary shares outstanding. Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar ditingkatkan dengan tambahan saham yang diasumsikan dapat diterbitkan. Dan untuk numeratornya yaitu laba bersih dapat ditingkatkan dengan jumlah beban bunga atas sekuritas jika dikonversikan dikurangi pengaruh pajak yang berkaitan dengan saham biasa potensial tersebut. Ilustrasinya, Mayfield Corporation memiliki laba bersih sebesar $210.000 untuk tahun ini dan 100.000 lembar rata-rata
rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang sama. Perusahaan memiliki 2 terbitan obligasi surat hutang konvertibel yang beredar. Salah satunya adalah obligasi 6% dijual pada 100. Jadi totalnya itu ada $1 juta pada tahun sebelumnya dan dikonversi menjadi 20.000 saham biasa. Beban bunga untuk tahun berjalan yang berkaitan dengan komponen kewajiban dari obligasi konversi adalah sebesar 62.000. Saham yang lainnya adalah obligasi 7% dijual pada 100, totalnya jadi 1 juta pada tanggal 1 April tahun berjalan dan dikonversi menjadi 32.000 saham biasa. Beban bunga untuk tahun ini berkaitan dengan komponen kewajiban dari obligasi konversi adalah sebesar $80.000 dengan tarif pajak 40%. Jadi pertama itu kita harus mencari basis earning per share-nya, itu dapat dihitung dengan laba bersih sebesar $210.000 dibagi dengan rata-rata tertimbang saham yaitu 100.000. Jadi basis earning per share itu adalah sebesar $2,1. Selanjutnya, untuk menentukan pembilang laba per saham di Lucian, Mayfield menambahkan kembali bunga atas sekuritas jika dikonversikan dikurangi pengaruh pajak yang berhubungan. Karena metode jika dikonversi mengasumsikan konversi dilakukan awal tahun, maka tidak ada bunga atas obligasi konvertibel yang akan dibayar selama tahun berjalan. Bunga atas obligasi konvertibel 6% adalah 62.000 untuk tahun berjalan. Peningkatan pajak adalah 24.800 dari 62.000 dikali 0,4 atau 40%, dan bunga ditambahkan kembali sesudah pajak adalah 37.200, yaitu dari 62.000 dikurangi dengan peningkatan pajak yang tadi sudah dihitung yaitu sebesar 24.800, atau secara sederhana dapat dihitung dengan 62.000 dikali dengan 1 dikurangi 0,4 atau 40%. Karena obligasi inconvertible 7% diterbitkan berikutnya pada awal tahun saham tersebut, maka saham dihitung dengan rata-rata tertimbang. Dianggap telah beredar dari 1 April hingga akhir tahun, sehingga penyesuaian bunga untuk pembilang hanya akan mencerminkan bunga selama 9 bulan, karena dari 1 April hingga Desember itu ada 9 bulan. Jadi bunga yang ditambahkan kembali ke obligasi convertible 7% akan menjadi 36.000, yaitu dari 80.000 dikali 9/12 dikali 1 dikurang 0,4. Jadi ketika menghitung diluted earning per share itu dimulai dengan basis earning per share-nya. Basis earning per share-nya tadi kita udah hitung 210.000 dibagi 100.000 itu 2,1. Setelah itu untuk saham yang 6% itu 62.000 dikali 1 dikurang 0,4 dibagi dengan 20.000 itu akan memberikan efek kepada earning per share sebesar 1,86. Dan untuk saham yang 7% itu 80.000 dikali 1,4 dikali 9/12 dibagi 24.000 itu akan memberi efek sebesar 1,5 pada earning per share. Jadi diluted earning per share untuk kasus ini itu ada sebesar 1,97. Faktor lainnya, jika terjadi perubahan tingkat konversi pada periode berjalan saat obligasi sedang beredar, perusahaan akan menggunakan tingkat konversi yang paling dilutif atau yang paling tinggi. Jika obligasi dijual dengan premi atau diskonto, maka beban bunga harus disesuaikan setiap periode untuk memperhitungkan kejadian ini. Karena itu, jumlah beban bunga yang ditambahkan kembali sesudah pajak ke laba bersih adalah beban bunga yang dilaporkan dalam laporan laba rugi, bukan bunga yang dibayarkan secara tunai selama periode berjalan. Untuk ilustrasi yang pertama itu adalah untuk yang most dilutive conversion rate. Jadi sebuah perusahaan menerbitkan obligasi konvertibel pada 1 Januari 2020 dengan tingkat konversi 10 saham biasa untuk setiap obligasi mulai 1 Januari 2022. Pada 1 Januari 2023, tingkat konversi berubah menjadi 12 saham biasa per obligasi. Jadi yang tadinya 10 saham biasa menjadi 12 saham biasa.
dan pada 1 Januari 2029 tingkat konversi berubah lagi menjadi 15 saham biasa per obligasi. Dalam situasi ini, perusahaan akan menggunakan tingkat konversi yang 15 saham per obligasi untuk menghitung earning per share dilusian tahun 2020, karena yang dipakai itu adalah yang paling dilutif, yaitu yang paling tinggi, jadi yang 15 saham per obligasi. Berikutnya adalah ilustrasi untuk saham preferen. Pada tanggal 1 Januari 2010, perusahaan Lindsay menerbitkan $1 juta saham preferen yang dapat dikonversi dengan 6%. Setiap $100 saham preferen dikonversikan menjadi 5 saham biasa. Laba bersih Lindsay pada tahun 2011 sebesar $240.000 dan tingkat pajak 40%. Perusahaan memiliki 100.000 saham biasa yang beredar sepanjang tahun 2010. Instruksinya, hitunglah laba bersih per saham untuk tahun 2010. Sama seperti tadi, pertama kita harus menentukan basis earning per share dulu. Cara menghitungnya, laba bersih sebesar 240.000 dikurang saham dividen preferen 60.000, yaitu dari 1 juta dikali 6%, dibagi dengan rata-rata tertimbang saham, yaitu 100.000. Jadi basis earning per share-nya itu sebesar $1,8. Berikutnya itu untuk menghitung diluted earning per share-nya, yang tadi kita udah hitung, yang basis earning per share-nya 1,8, berikutnya kita hitung 60.000 dibagi dengan 50.000. 50.000 itu dari 10.000 dikali 5. Jadi hasilnya itu 240.000 per 150.000. Jadi diluted earning per share itu ada sebesar $1,6. Berikutnya, asumsikan setiap saham preferen dikonversikan menjadi 3 lembar saham biasa. Di sini tadi kan jadi 5 lembar saham, tapi di sini jadi 3 lembar saham, jadi jumlahnya menurun. Itu akan mengakibatkan terjadinya antidilutif. Antidilutif itu mengacu pada praktek mengecualikan sekuritas konversi dalam perhitungan earning per share ketika memiliki efek peningkatan earning per share. Jadi karena jumlah sahamnya itu berkurang, jadi dia akan memberikan efek pada earning per share sebesar 2 atau lebih besar dari earning per share, dari basisnya. Itu nggak boleh, makanya untuk soal ini dia nggak dipakai. Jadi untuk diluted earning per share itu hanya dipakai yang basis earning per share-nya, yaitu 180.000 dibagi 100.000 sebesar 1,8. Jadi dapat disimpulkan kalau terjadi antidilutif, maka basis earning per share itu akan sama seperti diluted earning per share. Berikutnya ada opsi dan waran. Mengukur efek dilutif konversi potensial dengan menggunakan metode treasury share. Metode ini akan mengasumsikan yang pertama, perusahaan menggunakan opsi atau waran pada awal tahun, dan akan mengasumsikan bahwa mereka menggunakan dana untuk membeli saham biasa untuk perbendaharaan. Ilustrasinya, Kubic Industries memiliki laba bersih untuk periode berjalan sebesar $220.000. Rata-rata jumlah saham yang beredar untuk periode berjalan adalah sebanyak 100.000 saham. Oleh karena itu, basis earning per share mengabaikan semua sekuritas dilutif adalah $2,2. Rata-rata jumlah saham yang berkaitan dengan pilihan yang beredar, meskipun tidak dieksekusi pada saat ini, pada harga opsi sebesar $20 per saham adalah 5.000 saham. Harga pasar rata-rata saham biasa selama tahun tersebut adalah $28. Instruksinya, hitunglah earning per share menggunakan metode treasury share. Jadi untuk jawabannya itu untuk basic earning per share-nya itu ada average number of ordinary shares outstanding-nya 100.000 lembar. Jadi untuk total average number of ordinary shares outstanding-nya 100.000 lembar. Dan untuk net income for the year itu 220.000. Jadi untuk earning per share basisnya itu 2,2 dari 220.000 dibagi 100.000. Dan untuk diluted earning per share-nya
Itu ada average number of shares related to options outstanding sebesar 5.000 dikali dengan option price per share-nya $20. Jadi proceeds upon exercise of options-nya ada 100.000. Terus ada average market price of ordinary shares itu 28. Jadi treasury shares that could be repurchased with proceeds itu sebesar 3.571 dari 100.000 dibagi 28. Selanjutnya, excess of shares under option over the treasury shares that could be repurchased itu ada sebesar 1.429 dari 5.000 dikurang 3.571. Dan average number of ordinary shares outstanding-nya sama seperti yang basis tadi, ada 100.000 lembar. Jadi total average number of ordinary shares outstanding and potential ordinary shares-nya untuk diluted earning per share itu ada 101.429. Untuk net income-nya sama seperti basisnya 220.000. Jadi untuk earning per share diluted-nya itu ada sebesar 2,1 dari 220.000 dibagi 11429. Berikutnya ada contingent issue agreement. Saham contingent diterbitkan sebagai akibat dari berlalunya waktu atau pencapaian suatu tingkat laba tertentu atau harga pasar. Dilution dilutive dalam seluruh penghitungan dan dalam perhitungan earning per share dilution. Sekuritas penyajian earning per share dan pengungkapan. Sebuah perusahaan harus menunjukkan laba per saham untuk yang pertama itu laba operations atau dari operasi yang dilanjutkan. Yang kedua laba dari discontinued operations atau operasi yang dihentikan, dan laba bersih. Laba per saham untuk operasi dihentikan harus disajikan di laporan laba rugi atau di catatan laporan keuangan. Jadi rangkumannya untuk yang simple itu ada simple capital structure, terus dilanjutkan dengan compute income applicable to ordinary share, yaitu net income dikurangi preferred dividends. Selanjutnya mengkomputasi weighted average number of ordinary shares outstanding akan menghasilkan earning per share, yaitu income applicable to ordinary share dibagi dengan weighted average number of ordinary shares. Nah kan untuk yang kompleks ada dua. Yang pertama itu ada basic earnings per share atau basisnya, yaitu rumusnya income applicable to ordinary shares dibagi dengan weighted average number of ordinary shares. Dan yang kedua itu ada diluted earning per shares. Itu kita dibagi 3, ada convertible securities, ada options and warrants, dan ada contingent issuance agreements. Formulanya itu income applicable to ordinary shares adjusted for interest and preference dividends on all dilutive securities dibagi dengan weighted number of ordinary shares assuming maximum dilution from all dilutive securities. Sekarang ada latihan soal. Untuk soal yang pertama dari E15.3. Soalnya 25.000 saham yang diperoleh kembali oleh peers seharga 48 pounds per saham ditukar dengan tanah yang belum dikembangkan yang memiliki nilai penilaian sebesar 1,7 juta. Pada saat pertukaran, saham biasa diperdagangkan pada 60 pounds per saham di bursa yang terorganisir. Instruksinya yang pertama itu siapkan entry jurnal untuk mencatat perolehan tanah dengan asumsi bahwa pembelian saham pada awalnya dicatat menggunakan metode biaya. Yang kedua, secara singkat mengidentifikasi alternatif yang mungkin, termasuk yang benar-benar tidak dapat diterima untuk mengukur biaya tanah, dan secara singkat mendukung pilihan yang Anda rasa terbaik. Jawabannya untuk soal yang pertama itu, jurnalnya di debit ada tanah sebesar 1.500.000, yaitu dari 60 dikali 25.000, dan di kreditnya ada saham treasury 1,2 juta, itu dari 48 dikali 25.000, dan ada saham premium sebesar 300.000. Dan untuk soal yang kedua, seseorang mungkin menggunakan biaya saham treasury, tetapi ini bukan ukuran yang relevan dari peristiwa ekonomi ini.
Nilai yang dinilai dari tanah adalah alternatif yang masuk akal jika didasarkan pada teknik estimasi nilai wajar yang sesuai. Untuk soal berikutnya yaitu L15.11. Berikut ini adalah transaksi yang dapat mempengaruhi ekuitas. 1. Tercatat bunga yang masih harus dibayar yang diperoleh dengan wasal. 2. Menyatakan dan mendistribusikan pembagian saham. 3. Menyatakan dividen tunai. 4. Mencatat pembatasan laba ditahan. 5. Tercatat berakhirnya pertanggungan asuransi yang sebelumnya tercatat sebagai asuransi prabayar. 6. Membayar dividen tunai yang dinyatakan dalam nomor 3 di atas. 7. Mencatat beban bunga yang masih harus dibayar pada catatan yang harus dibayar. 8. Mengumumkan dividen saham. 9. Membagikan dividen saham yang dinyatakan dalam nomor 8. Instruksinya dalam tabel berikut. Tunjukkan efek masing-masing dari 9 transaksi terhadap elemen laporan keuangan yang tercantum. Gunakan kode berikut. Untuk jawabannya, kode I untuk increase atau meningkat, kode D atau decrease untuk menurun, dan kode NE yaitu no effect itu atau tidak berpengaruh. Jadi item yang nomor 1 untuk aset itu kodenya I, liabilities itu NE, equity I, share premium NE, return earnings I, net income I. Untuk item nomor 2, asetnya itu NE, liabilitiesnya NE, equity-nya NE, share premiumnya NE, return earnings-nya NE, dan net income-nya NE. Untuk item nomor 3 itu asetnya NE, liabilitiesnya I, equity-nya D, share premiumnya NE, return earnings-nya D, net income-nya NE. Untuk item nomor 4, asetnya itu NE, liabilitiesnya NE, equity-nya NE, share premiumnya NE, return earnings-nya NE, dan net income-nya NE. Untuk item nomor 5, asetnya itu D, liabilitiesnya itu NE, equity itu D, share premiumnya itu NE, return earnings-nya D, dan net income-nya itu D. Untuk item nomor 6, asetnya itu D, liabilitiesnya itu D, equity-nya NE, share premium NE, return earnings NE, net income NE. Untuk item nomor 7, asetnya itu NE, liabilitiesnya I, equity-nya D, share premiumnya NE, return earnings-nya D, dan net income-nya itu D. Untuk item nomor 8, itu asetnya itu NE, liabilitiesnya NE, equity-nya itu NE, share premiumnya I, return earnings-nya D, dan net income-nya NE. Untuk item yang terakhir atau 9, itu asetnya NE, liabilitiesnya NE, equity-nya NE, share premiumnya NE, return earnings-nya NE, dan net income-nya NE. Selanjutnya E15.19. Ditunjukkan di bawah ini adalah bagian ekuitas dan kewajiban dari laporan posisi keuangan untuk Ingalls plc dan Wilder Ltd masing-masing memiliki aset sebesar 4.200.000 euro. Di Ingalls plc ini share capital ordinarinya itu 20 euro par, itu jadinya 2 juta euro. Return earnings-nya cash dividend 220.000 euro, itu 700.000. Non-current liability-nya itu 10%, jadi 1.200.000. Terus current liabilities-nya itu 300.000. Jadi totalnya 4.200.000 euro. Untuk kepunyaan Wilder Ltd ini, share capital ordinary-nya 20 euro par, itu 2.900.000 euro. Return earnings-nya itu cash dividend 328.000 euro, jadinya 700.000, current liabilities-nya itu 600.000. Jadi totalnya sama kayak Angel plc 4.200.000. Untuk tahun ini, setiap perusahaan telah mendapatkan pendapatan sebelum bunga dan pajak yang sama. Dari Ingalls dan Wilder Ltd ini, income from operation-nya itu kepunyaan Ingalls plc ini 1.200.000 euro, sama dengan Wilder Ltd 1.200.000 euro. Interest expense-nya ini kepunyaan Ingalls 120.000, punya Wilder 0, tidak punya. Jadi income before income tax-nya punya Ingalls plc ini 1.080.000,
dikurang dari income per operation dengan interest expense. Kalau punya LTD ini tetap 1.200.000. Income tax-nya itu 40%. Jadi 1.080.000 dikali 40% punya Ingalls-nya ini jadi 432.000. Kalau punya Wilder 480.000 dari 1.200.000 dikali 40%. Jadi net income punya Ingalls ini 648.000 euro. Kalau punya Wilder LTD ini 720.000 euro. Instruksinya yang A, perusahaan mana yang lebih menguntungkan dalam hal pengembalian total aset. Yang B, perusahaan mana yang lebih menguntungkan dalam hal pengembalian ekuitas saham biasa. Yang C, perusahaan mana yang memiliki laba bersih per saham yang lebih besar. Baik perusahaan tidak menerbitkan atau mengakuisisi kembali saham sepanjang tahun. Yang D, dari sudut pandang laba bersih, apakah menguntungkan bagi pemegang saham Ingalls plc untuk memiliki kewajiban tidak lancar yang beredar? Mengapa? Yang E, berapa nilai buku per saham untuk setiap perusahaan? Jadi untuk menjawab yang A, Wilder Company adalah yang lebih menguntungkan dalam hal tingkat pengembalian total aset. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. Jadi yang punya Wilder Company ini 720.000 dibagi 4.200.000 sama dengan 17,14% dalam bentuk persen. Kalau punya Ingalls Company ini 648.000 dibagi 4.200.000 sama dengan 15,43%. Ya, untuk menjawab yang B, Ingalls Company adalah yang lebih menguntungkan dalam hal pengembalian ekuitas saham biasa. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. Kalau punya Ingalls Company ini 648.000 dibagi 2.700.000 sama dengan 24%. Kalau punya Wilder Company 720.000 dibagi 3.600.000 itu 20% hasilnya. Untuk menjawab yang C, Ingalls Company memperoleh laba bersih per saham sebesar $6,48 atau dari $648.000 dibagi 100.000. Sementara kepunyaan Wilder Company memiliki pendapatan per saham sebesar $4,97 itu dari $720.000 dibagi 145.000. Ingalls Company telah meminjam sebagian besar asetnya dengan biaya 10% dan telah menggunakan aset ini untuk mendapatkan pengembalian lebih dari 10%. Kelebihan yang diperoleh pada aset pinjaman merupakan pendapatan tambahan bagi pemegang saham dan telah menghasilkan pendapatan per saham yang lebih tinggi. Karena pembiayaan utang, Ingalls Company memiliki lebih sedikit saham yang beredar. Untuk menjawab yang D, ya, dari sudut pandang laba bersih, menguntungkan bagi pemegang saham Ingalls Company untuk memiliki kewajiban tidak lancar yang beredar. Tapi aset yang diperoleh dari serbuan utang ini menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi daripada biaya mereka ke Ingalls Company tersebut. Next. Untuk menjawab yang pertanyaan terakhir yang E, nilai buku per sahamnya itu kalau punya Wilder Company 2 juta ditambah 700.000 dibagi 100.000 itu jadinya $27. Kalau punya Ingalls Company itu 2.900.000 ditambah 700.000 dibagi 145.000 sama dengan $24,83. Next. Selanjutnya Faizah. Untuk soal P15.5, soalnya sebelum Smith Limited terlibat dalam transaksi saham treasury, yang tercantum di bawah ini, buku besar umumnya mencerminkan antara lain saldo akun berikut. Nilai nominal adalah 30 pounds per saham. Share premium ordinary-nya 99.000 pounds. Share capital ordinary-nya 270.000, return earnings-nya 80.000. Instruksinya, catat transaksi saham treasury diberikan di bawah dengan metode biaya penanganan saham treasury dan gunakan metode FIFO untuk tujuan pembelian penjualan. A, membeli 380 saham treasury dengan harga 40 pounds per saham. B, membeli 300 saham treasury dengan harga 45 pounds per saham. C, menjual 350 saham treasury dengan harga 42 pounds per saham. Yang D, menjual 110 saham treasury dengan harga 38 pounds per saham. Yang A, jawabannya, jurnalnya untuk A, saham di debit ada saham treasury 15.200 dari 380 kali 40 terhadap kas 15.200.
Yang B, debitnya ada saham treasury sebesar 13.500 terhadap kas 13.500. Yang C, debitnya ada kas terhadap saham treasury 14.000, kasnya 14.700 terhadap kredit saham treasury 14.000 dan saham premium treasury 700. Yang D ada kas sebesar 14.700 dan saham treasury 620 debit terhadap saham premium treasury di kredit 4.800. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.